Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan aku, Rafa Zahra Fauziah, mahasiswi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 3B konsentrasi Sosiologi. Jadi maksud dan tujuan aku bikin video kali ini tentu aja buat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis yang diampu oleh dosen kita yang paling cantik, yakni Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Halo Ibu Neng. Selain itu, tujuan aku bikin video kali ini untuk berbagi ilmu yang udah aku dapetin selama perkuliahan. Dan untuk materi yang akan aku sampaikan ini mengenai lingkungan bisnis. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih pengertian bisnis? Jadi, dalam konteks pembicaraan umum, bisnis itu tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis sendiri pada umumnya memiliki tujuan yang menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnismen itu sendiri. Tujuan bisnis sendiri diantaranya ada profitability atau menghasilkan keuntungan, yang kedua ada growth atau tumbuh dan berkembang, yang ketiga ada productivity, menghasilkan produk dengan kualitas atau jumlah tertentu, dan yang terakhir ada commodity interest atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, sumber daya dalam bisnis itu meliputi 4 hal. Yang pertama ada sumber daya alam, yang sifatnya alami atau berasal dari alam yang berperan sebagai pemasok bahan baku untuk kegiatan produksi perusahaan. Yang kedua ada sumber daya manusia, yakni kita sendiri yang bekerja sebagai pihak yang mengelola perusahaan tersebut, baik sebagai karyawan maupun pekerja jenis lainnya. Yang ketiga ada sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi menyangkut suatu peralatan baik berupa mesin, robot, ataupun teknologi lainnya yang memiliki peran atau fungsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam lingkup usaha tersebut. Yang keempat ada sumber daya informasi, yakni sumber daya yang berhubungan dengan data-data yang disusun dan diatur sedemikian rupa setelah mengalami tahapan pengolahan. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem bisnis dan sistem ekonomi. Bisnis sistem atau sistem bisnis adalah prosedur atau proses yang membantu bisnis untuk mencapai tujuan mereka. Sistem bisnis dirancang untuk menghubungkan semua bagian rumit organisasi dan langkah-langkah yang saling terkait untuk bekerja bersama demi pencapaian strategi bisnis. Sedangkan sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kita masuk ke pembahasan inti, yakni lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi atau aktivitas usaha. Ciri-ciri lingkungan bisnis diantaranya lingkungan bisnis bersifat dinamis, tidak dapat diprediksi, kompleks, rentan, relatif, dan berbagai sudut pandang. Lalu apa saja manfaat memahami lingkungan bisnis? Manfaat memahami lingkungan bisnis, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang ketiga, kita dapat membantu bisnis meningkatkan performanya. Dan yang keempat,
kita dapat membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Selanjutnya, komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Contoh dari lingkungan internal adalah sumber daya manusia seperti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan. Lingkungan internal juga dapat berupa karyawan, manajemen atau pengelola, pemegang saham modal, dan peralatan. Lalu adanya informasi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar perusahaan yang berpengaruh terhadap perusahaan. Contoh dari lingkungan eksternal adalah pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua, ada lingkungan eksternal umum dan ada lingkungan eksternal khusus. Lalu timbul pertanyaan, apa yang membedakan lingkungan eksternal umum dan lingkungan eksternal khusus? Jadi lingkungan eksternal yang terbagi menjadi dua karena keduanya saling berkaitan sehingga satu sama lain dapat mempengaruhi lingkungan bisnis eksternal itu sendiri. Perbedaannya yaitu jika lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan lainnya. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, serta tenaga kerja dan dari lingkungan luar. Organisasi tergantung pada pemasok yang menyediakan semua kebutuhan untuk proses produksi. Sedangkan pada lingkungan eksternal umum yaitu meliputi sosial budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Lalu apa aja sih pengaruh lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam bisnis? Jadi perubahan pada lingkungan eksternal berkisar pada perkembangan atas kebutuhan masyarakat, pelanggan, perubahan tatanan ekonomi, perubahan demografi, perubahan mobilitas sosial dan geografik. Nah, lingkungan bisnis eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan strategi. Artinya, semakin baik lingkungan eksternal, maka semakin baik pula perencanaan strategi. Pengamatan lingkungan sebagai monitoring, evaluasi, dan penyebaran informasi pada lingkungan bisnis eksternal yang merupakan kunci para manajer dalam organisasi. Kemudian, untuk merumuskan strategi organisasi, mereka perlu meneliti lingkungan bisnis eksternal untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang organisasi. Lingkungan internal meliputi aspek SDM yang berupa pemilik, manajer, dan karyawan. Aspek keuangan, aspek teknis produksi, dan aspek pemasaran. Nah, pengaruh dari lingkungan internal terhadap bisnis ialah dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam strategi bisnis yang sekiranya cocok dengan lingkungan internal itu sendiri, yang nantinya akan memudahkan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pemilik atau manajer bisnisnya. Jadi, dari semua pembahasan yang sudah aku paparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Itu tadi sedikit pembahasan yang dapat aku sampaikan. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.